Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum wa halukunna ayuhat tulab wa talibat. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir, itu masih pembahasan zakat. Jadi kita akan bahas tentang zakat. Meneruskan dari pertemuan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ayat 110 dari surat Al-Baqarah. Kemudian kita lanjutkan, yaitu surat At-Taubah ayat 103. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambillah min amwalihim, dari harta benda mereka, sadaqatan, yaitu sedekah, tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga akan mensucikan mereka, biha, dengan sedekah tersebut, wa salli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu sakanun lahum, penenang bagi mereka, wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, fa fi hadhihi al-ayah, maka di dalam ayat ini, dilalatun ala wujubiz zakah, adalah menunjukkan wajibnya, fardunya zakat, fi jami'il amwal, di semua harta benda. Nah, jadi ayat ini adalah menunjukkan wajibnya, fardunya zakat untuk harta benda kita. Wahada, dan ini, idza kanat litijarati dahiratan, dan ini adalah apa? Kanat litijarah, harta tersebut ketika digunakan untuk perdagangan, perniagaan, jual beli, dahirah adalah nyata, adalah jelas. Dalam arti ketika harta tersebut digunakan untuk jual beli, perniagaan, perdagangan, maka sangat jelas sekali kewajiban zakatnya. Kenapa demikian? Fa innaha amwalun tunamma wa yuktasab biha, karena harta tersebut adalah amwalun, harta benda, tunamma, yang berkembang, menjadi banyak, wa yuktasabu biha, dan juga dijadikan sebagai penghasilan, sebagai lahan pekerjaan. Maka karena harta tersebut berkembang, dijadikan sebagai pekerjaan, menjadi banyak, faminal adl, maka termasuk suatu hal yang adil, maka termasuk keadilan itu, an yuwasi minha al-fuqara, yaitu dibantu orang-orang fakir dan miskin dengan sebagian harta tersebut. Jadi karena harta tersebut itu berkembang menjadi banyak, maka termasuk suatu hal yang adil, membantu fakir miskin dengan sebagian harta tersebut. Dengan apa? Bi'ada ima aujaballahu fiha minaz zakat, yaitu dengan menunaikan sesuatu yang Allah wajibkan di dalam harta tersebut. Apa itu az-zakah? Yaitu zakat. Yaitu zakat itu akan membantu menolong fakir miskin. Dengan seseorang itu mengeluarkan zakatnya, menunaikan zakatnya, maka dia akan membantu fakir miskin. Maka perhatikan, wama ada amwalat tijarah, adapun untuk harta selain harta perdagangan,
Jadi ya, kalau hartanya bukan harta untuk perniagaan, bukan harta untuk diperdagangkan, bukan harta untuk dijual belikan, fa in kanal malu yunammi, dan apabila harta itu yunammi, yaitu berkembang menjadi banyak, kal khubub, seperti biji-bijian, wasimar, dan juga buah-buahan, wal masyiyati, dan juga hewan ternak, al-muttakhadati lin-nama, yang dipergunakan untuk an-nama, yaitu berkembang, dur, dan juga untuk diproduksi, wan nasl, dan juga untuk menjadi banyak keturunannya. Jadi ya, ketika harta itu digunakan untuk dijadikan produksi ataupun dijadikan untuk berkembang biak menjadi banyak, fa innaha tajibu fiha az-zakah, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Wa illa, dan apabila tidak, lam tajib fiha, maka tidak wajib untuk membayar zakatnya. Jadi ya, untuk harta selain harta perdagangan, ya kita lihat harta tersebut itu apakah dijadikan untuk dikembangkan ataupun dibuat banyak, atau diproduksi, dikembangkan atau tidak. Nah, kalau dikembangkan, diproduksi menjadi banyak, ya maka menyebabkan wajibnya zakat, dan apabila tidak, yaitu tidak dikembangkan, tidak menjadi banyak, tidak diproduksi, maka tidak wajib untuk zakat. Li'annaha idza kanat lil qanniyati, karena harta itu apabila menjadi lil qanniyati, hanya untuk kepemilikan saja, untuk dimiliki saja, lam takun bimanzilatil amwal allati yattakhiduhal insanu fil adati, maka harta tersebut bukan menjadi harta yang dijadikan oleh manusia secara kebiasaan, malan yutamawwalu, yaitu harta yang berkembang, harta yang bisa menjadi banyak. Wa yutlabu minhul maqasidul maliyah, dan juga harta yang diinginkan di dalamnya adalah tujuan-tujuan harta, tujuan-tujuan uang, yaitu ya tujuannya itu berkembang menjadi banyak, seperti itu. Wa innama sarafa anil maliyati bil qanniyati, akan tetapi berubah kehartaannya tersebut, nah, bil qanniyati, dengan dimiliki ataupun yang semisalnya. Kemudian perhatikan wafiha, dan di dalam ayat tersebut perhatikan annal abda la yumkinuhu an yatatahhara wa yatazakka hatta yakhruja zakata mali, bahwasanya seorang hamba itu ya tidak mungkin, ya mustahil, an yatatahhar, bisa mensucikan, bisa membersihkan, nah, hatta yakhruja zakata mali, sampai dia itu mengeluarkan zakat hartanya. Jadi seorang hamba itu bisa menjadi suci, bersih, yaitu ketika dia mengeluarkan zakat untuk harta bendanya. Wa annahu la yukaffiruha syai'un siwa adaiha, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menebus, nah, untuk bisa suci, bersih, siwa adaiha, kecuali dengan mengeluarkan zakatnya. Jadi ya, bersih tidaknya seorang hamba atau hartanya itu ya tergantung dia itu mengeluarkan zakatnya atau tidak. Ketika dia mengeluarkan zakatnya, ya maka bisa membersihkan dia dan hartanya. Ketika dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya maka tidak akan bersih harta tersebut. Lianna zakata wa tathhir mutawaqqifun ala ikhrajiha, karena zakat, kebersihan, kesucian, kebersihan itu adalah tergantung, mutawaqqifun, tergantung, ikhrajiha, dari mengeluarkan zakatnya. Jadi ya, bersih dan sucinya harta seseorang itu ya tergantung apakah dia itu mengeluarkan zakatnya atau tidak. Kemudian perhatikan wafiha, dan faedah yang selanjutnya adalah istihbabud doa, yaitu ditekankan, dianjurkan untuk berdoa, minal imam, dari seorang imam, seorang pemimpin, nah, au naibihi, atau yang menggantikannya,
liman ada zakatahu bil barakah, untuk orang yang mengeluarkan zakatnya bil barakati, dengan keberkahan. Artinya adalah ya bagi imam, bagi pemimpin, maka ya disunahkan, ditekankan untuk mendoakan dengan doa keberkahan bagi orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi ketika ada orang yang mengeluarkan zakatnya, seorang pemimpin itu ya ditekankan, dianjurkan untuk mendoakan orang tersebut dengan keberkahan. Wa anna dzalika yambaghi, dan bahwasanya itu adalah suatu yang yambaghi, suatu yang keharusan, yang mesti, ya etisnya atau bagusnya seperti itu. Jadi ya bagi seorang imam mendoakan orang yang mengeluarkan zakat. An yakuna jahra. Nah, kemudian juga doa tersebut dengan dikeraskan ataupun ya dengan dilafalkan. Bihaitsu yasma'ul mutasaddiq fayaskun ilai. Yaitu orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan zakat itu ya bisa mendengar doa tersebut, fayaskun ilai. Kemudian dia pun juga menjadi tenang. Wa yukhad min hada min makna, dan juga bisa kita ambil makna dari sini, annahu yambaghi, dan bahwasanya seharusnya ihdakhalus surur, yaitu memberikan, memasukkan kebahagiaan alal mukmin, kepada orang yang beriman, bil kalamil layyin, dengan ucapan yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang menenangkan, wa doa lahu, dan juga dengan mendoakannya, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya, mimma yakunu fihi tuma'ninatun wasukunun liqalbihi, dari sesuatu yang bisa menenangkan dan juga bisa membuat hati menjadi tenang. Wa annahu yanbaghi tansitu man anfaqa nafaqatan wa amila amalan shalihan bidu'a lahu wassana wa nahwi dzalika, dan juga yang bagi seharusnya, seyogianya, untuk tansyid, semangat, memberikan motivasi bagi orang yang berinfak, bagi orang yang beramal kebaikan, kebajikan, berdoa, dengan mendoakannya, dan juga memuji ataupun memuji, memberikan pujian kepadanya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir dakwah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.